Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desandria dengan NIM C0D01845 dari Prodi Perpajakan F Diploma 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Baiklah, lanjut saja masuk ke materi pertama, definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Lanjut, entitas asosiasi. Suatu entitas termasuk entitas bukan PT seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Yang kedua, entitas anak menurut IAI 2009-59 dalam SAK etap menyatakan bahwa pada entitas anak adalah investasi pada suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Lanjut, masuk teori berikutnya, konsep metode biaya dan metode ekuitas. Lanjut, konsep metode biaya. Dalam metode biaya, investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan investasi tersebut meliputi 1. Harga pembelian, 2. Biaya broker, 3. Pajak, 4. Biaya lain-lain berhubungan dengan perolehan. Konsep metode ekuitas. Dalam metode ini, investasi pada entitas anak awalnya diakui pada biaya perolehan, termasuk biaya transaksi, selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagi investor atas laba rugi dan pendapatan serta beban dari entitas anak. Entitas anak tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan investor sebagai entitas induk. Lanjut, untuk tujuan perpajakan dijelaskan dalam pasal 10 ayat 6 UU PPH nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa investasi saham sama halnya dengan persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehan tanpa memperhatikan presentasi kepemilikan. Jadi, dalam ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pengurangan tersebut sebagai biaya. Lanjut, ruang lingkup properti investasi. Properti investasi didefinisikan sebagai properti atau tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai atau oleh pihak atau lese melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Ruang lingkup investasi properti adalah set aset yang digunakan untuk menghasilkan rental untuk kenaikan nilai atau keduanya, sebagaimana diatur dalam PSAK 13. Baiklah, kesimpulannya yang saya dapat dari makalah ini adalah entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas bukan PT seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. 2. Entitas anak adalah investasi pada suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. 3. Metode yang digunakan metode biaya dan metode ekuitas. 4. Ruang lingkup investasi properti adalah aset yang digunakan untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau keduanya. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.